Bab kesucian ini luas, mencakupi hidup dan kehidupan, mencakupi keilmuan ad-dunya wal akhir. Ilmu apapun dibantah oleh bab kesucian. Kau mau bawa ilmu apa di bab kesucian? Ilmu syariat. Syariat apa kalau tak suci? Ilmu syariat dari mana kalau tak suci? Tarekat. Ilmu tarekat apa kalau tak suci? Habis kan? Ilmu tarekat apa kalau kau tak suci? Dari mana tarekatnya? Ilmu hakikat apa kalau kau tak suci? Habis kan, gugur kan? Nah itu ilmu kesucian ini menghancurkan segala ilmu. Ilmu ma'rifat dari mana kalau tak suci? Islam dari mana kalau tak suci? Solat apa kalau tak suci? Puasa mensucikan diri, zakat mensucikan diri, haji pergi ke tanah suci. Orang yang pergi haji yang sudah suci lah. Haji kalau kau tak pernah suci, bagaimana kau suci kalau kau tak belajar bab kesucian? Tak akan pernah ada itu. Yang banyak sok suci. Tidak ada ilmu yang tidak didasari azas-azas kesucian. Hidup dan kehidupan di dalam teori Islam mesti suci dulu. Kenapa? Allah Maha Suci. Diri itu, jasad itu terbentuk dari apa-apa yang kamu makan, dari apa-apa yang kamu minum. Sesungguhnya yang kamu makan, yang kamu minum itu menjadi darah dan daging kamu itu. Daging itu dibentuk dari darah. Mula-mulanya darah dulu, baru segumpal darah. Ya, baru dibungkus dengan ya, jadi tubuh, jadi jasad. Jadi daging itu awal mulanya darah dulu. Itu makanya di dalam bab kesucian tidak boleh makan darah. Walaupun setetes sebesar zarah pun tidak boleh karena najis. Daging dengan darah itu tidak boleh berpisah. Di mana ada daging mesti ada darah. Tiap-tiap daging itu mesti berdarah. Rumahnya darah itu daging. Tempatnya bersemayam darah itu di daging itu. Itu makanya kaum hawasul hawas tidak pernah mau makan daging. Karena daging itu tempatnya darah. Apapun itu. Daging apapun itu. Mesti ada darahnya. Nah, banyak yang mengatakan kaum kesucian ini, bab kesucian ini dikatakannya, wah ini bukan Islam katanya. Bukan perangai orang Islam. Masa suci kau katakan bukan Islam? Bodoh kali kau. Bersih itu sebagian dari iman. Suci itu ruhnya iman, ruhnya bersih. Bagaimana kau mau mendapatkan bersih kalau kau tak suci? Bagaimana kau mau Islam kalau kau tak suci? Dikatakannya pula bab kesucian ini bukan ilmu orang Islam. Itu kan setan itu. Setan lihat orang mau suci, sakit kali hatinya itu. Macam mana pun kau dikacaunya, macam mana dibukanya dalil ini, dalil itu, letaknya hadis ini, hadis itu supaya kau ini kotor. Dikacaunya terus, diganggunya terus kau. Ada yang minta cerai lagi. Kalau kau makan yang begini, aku ceraikan aja lah. Itu kan bagus itu kan. Undur diri dia. Tahu undur diri? Kalau kau makan yang bersih, aku tidak mau lagi sama kau. Ceraikan aja aku katanya. Iya, jadi di bab kesucian ini nampak mana setan, mana yang bukan
Mana manusia, mana yang bukan manusia. Di bab kesucian ini terus ya. Buka di surat Abasa ayat 24. Sesungguhnya manusia itu sentiasa memperhati apa? Ya, bukan manusia. Nah, itu kan udah jelas. Ini bab pengenalan di diri. Dari sinilah boleh diketahui kau itu manusia atau bukan. Bab kesucian ini luas, mencakupi hidup dan kehidupan, mencakupi keilmuan ad-dunya wal akhir. Ilmu apapun dibantah oleh bab kesucian. Kau mau bawa ilmu apa di bab kesucian? Ilmu syariat. Syariat apa kalau tak suci? Ilmu syariat dari mana kalau tak suci? Tarekat. Ilmu tarekat apa kalau tak suci? Habis kan? Ilmu tarekat apa kalau kau tak suci? Dari mana tarekatnya? Ilmu hakikat. Ilmu hakikat apa kalau kau tak suci? Habis kan, gugur kan? Nah itu. Ilmu kesucian ini menghancurkan segala ilmu. Ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat dari mana kalau tak suci? Islam. Islam dari mana kalau tak suci? Salat apa kalau tak suci? Puasa mensucikan diri. Zakat mensucikan diri. Haji, pergi ke tanah suci. Orang yang pergi haji yang sudah suci lah. Bagaimana kau pergi haji kalau kau tak pernah suci? Bagaimana kau suci kalau kau tak belajar bab kesucian? Tak akan pernah ada itu. Yang banyak sok suci. Tidak ada ilmu yang tidak didasari azas-azas kesucian. Hidup dan kehidupan di dalam teori Islam mesti suci dulu. Kenapa? Allah Maha Suci. Tidak ada ilmu kalau tidak didasari dari kesucian diri. Tidak ada. Dari mana kau dapat ilmu itu? Ingat, setan tidak pernah mau pelajaran bab kesucian. Jadi sesiapa yang tidak suka dengan ilmu risalah bab kesucian, setan. Makanya setan tidak suka dengar pengajian ini. Disinilah terungkapnya bahwasanya diri kau itu manusia atau bukan manusia. Di bab kesucian ini nampak. Karena ini hak adanya. Tidak terbantahkan. Siapapun kau, wali pun, nabi pun, ulama pun kau, ustadz pun kau, guru pun kau, azas dasar dirimu harus mesti mutlak kau harus sentiasa sudah suci. Barulah diakui diri Zat Maha. Nah, iya. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 222. Di akhir ayat itu Allah suka, diri Zat Maha Suci suka hanya kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Lagi sudah disaksikan. Tidak pernah kau suci kalau kau tak pernah belajar bab kesucian. Dari mana kau tahu suci? Apa saja dalam hidup dan kehidupan mesti ada pelajarannya. Mau pandai ya mesti mau belajar. Makan saja kau belajar, berjalan saja kau belajar dulu kan. Bagaimana kau suci kau tak belajar? Suci tidak datang sendiri. Apalagi masak-masakan untuk suami. Kalau suami kau tak mau makan yang bersih, setan suami kau. Istri kau kalau tak mau makan yang bersih, setan istri kau. Anak kau kalau tak mau makan yang bersih, setan itu anak kau. Keras kan? Nah iya. Kalau di bab awam, di bab syariat, sikit aja. Darah ikan kan halal. Darah ayam kan halal. Itulah kebodohan. Ya, satu kebodohan. Tahu kebodohan? Kejahilan. Binatang ternak itu boleh dimakan, halal dimakan, bukan darahnya. Kau makan sama darah-darahnya, sama taik-taiknya, sama tulang-tulangnya pun kau makan. Halal juga itu. Di bab awam kan bunyi halal semuanya dimakan kan? Ada yang sama bulu-bulunya pun dimakannya juga. Ya kalau ayam yang dicincang itu, yang kau tidak tahu dari mana, yang kau tidak paham dari apa, yang kau tidak tahu disembelihnya di mana, halal juga kau katakan itu.
Jangan lagi murid, guru, ulama tidak paham itu. Mengaku guru, mengaku ustadz, mengaku ulama, makan bodoh. Katanya ilmu setinggi langit. Mengenal Tuhan, dirinya sendiri dia tidak kenal. Dari mana kau tahu? Dari mana kau kenal dirimu? Dari apa-apa yang kau makan itu. Sungguh-sungguh dirimu itu adalah apa yang kau makan itu. Baik yang kau makan itu, baiklah dirimu. Buruk yang kau makan itu, buruk diri kamu. Halal yang kau makan itu, halal dirimu. Haram yang kau makan itu, haram dirimu. Disinilah penentuan siapa kau sebenarnya. Setan kah? Jin kah? Manusia kah? Haiwan kah? Hantu kah? Dari apa yang kau makan itu. Mudah kan? Mana mungkin setan itu mau makan makanan manusia? Tidak kan juga hewan itu makan makanan manusia. Tetapi manusia banyak yang memakan makanan hewan. Begitu juga manusia banyak yang memakan makanan jin, makan makanan setan. Karena kebodohan. Itu makanya di dalam bab kesucian ini, kaum awam, kaum syariat, tarekat, hakikat, sampai ke kaum marifat tidak boleh menyaksikan bab ini. Boleh terjadi salah paham. Tidak dibolehkan kau mendengarkan ini, tidak boleh kau mengikuti kajian ini. Kenapa? Salah paham. Al-Qur'annya sama, pahamnya berbeda. Tuhan sama, mengenalnya tak sama. Tuhan itu cuma satu. Bagaimana kau boleh beda-bedakan? Cara kau memahami Tuhan itu, cara kau mengenali Tuhan itu. Cara teknik kaidah mengenal Tuhan itu ya dari Tuhan juga. Tidak boleh kau ambil dari yang lain. Tidak boleh dari guru, tidak boleh dari ulama, tidak boleh dari ustadz. Tapi boleh dari nabi. Dari nabilah diteruskan para warasatul anbiya. Warasatul anbiya juga mesti belajar bab kesucian. Tidak ada nabi yang tidak suci. Tidak ada nabi yang tidak pernah mau belajar kesucian. Justru semua nabi dan rasul mengajarkan bersih dan mengajarkan yang suci. Itu makanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi yang sempurna. Nabi yang tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad, khatamun nabi. Karena penyempurna risalah, penyempurna agama, penyempurna keyakinan, penyempurna tauhid, penyempurna amal, uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang paling baik. Itulah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tidak ada contoh yang paling baik selain Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik ya, bukan contoh yang baik, contoh yang baik banyak. Ya, satu-satunya nabi di dalam dunia ini yang dikasihi, yang diredai, yang ditunjuki, yang diselamatkan, yang diraibkan, yang dimi'ratkan adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ibni Abdullah esa kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya Nabi Muhammad ibni Abdullah, batinnya Muhammad Rasulullah. Satu adanya, tak pernah mengenal dua. Berapa banyak kaum-kaum awam ini mengatakan Nabi Muhammad ini wafat, meninggal, ya kan? Karena kebodohannya. Karena dia tidak kenal siapa, apa itu Muhammad. Yang dia kenal Muhammad manusia biasa. Keesahan Nabi Muhammad ibni Abdullah ini dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga zahir, sehingga nyata di diri Nabi Muhammad bin Abdullah. Tidak tahu dia, tertutup mata batinnya, tertutup pandangan batinnya, tertutup pikiran batinnya. Tiadalah rasanya, tidak nyata rasa diri rahasia kepada dirinya. Karena kekotoran-kekotoran pikiran, kekotoran pandangan, kekotoran pendengaran, itu menutup hijab kamu kepada diri rahasia kamu.
Tidak akan pernah nyata diri rahasia kamu itu pada diri yang zahir, tubuh jasad jasmani kamu, apabila tiada nyata diri rahasia itu. Bersaksi itu, makna bersaksi itu disaksikan. Perkataan bersaksi itu mesti disaksikan. Bersaksi itu maksudnya disaksikan. Yang dikatakan bersaksi itu disaksikan. Tidaklah kau dikatakan saksi apabila tidak ada yang menyaksikan kau. Iya. Tidak akan mungkin kau jadi saksi kalau tidak ada yang menyaksikan kau itu bersaksi. Saksi ini mesti ada yang menyaksikannya, baru kau dikatakan saksi. Bagaimana kau bersaksi? Bagaimana kau bersyahadat? Tidak ada yang menyaksikan kau bersyahadat. Ini syahadat palsu, kau saksi palsu. Bagaimana kau jadi manusia? Tidak ada yang mengatakan kau, yang bersaksi bahwasanya kau manusia. Itu kau manusia palsu. Itu maksudnya. Tidak ada yang menyaksikan kau bersih dan suci, palsu bersih dan suci kau. Artinya kau manusia palsu. Apa manusia palsu? Bukan manusia. Lah iya. Tuhan saja ada yang menyaksikan tuh. Iya, kalau enggak Tuhan itu. Bagaimana Tuhan tidak ada yang menyaksikan Tuhan itu Tuhan? Itu bukan Tuhan. Begitu juga diri kau itu. Menyaksikan Tuhan itu, kau disaksikan diri Tuhan. Apabila diri Tuhan itu tidak pernah menyaksikan kau menyaksikan Tuhan, maka kau tidak pernah menyaksikan. Matahari itu disaksikan oleh cahayanya. Cahaya itu esa kepada kau. Itulah kau menyaksikan matahari. Bukan kau melihat matahari. Bukan kau esa kepada matahari. Tapi sampai cahaya matahari itu kepada engkau, itu kau sudah menyaksikan matahari. Tidaklah nyata matahari itu kalau tidak zahir cahaya matahari itu. Yang sampai kepada kau cahaya matahari. Mataharinya tidak pernah sampai kepada kamu. Kau tidak akan pernah suci kalau tak belajar bab kesucian. Tidak pernah kau suci. Mana boleh kau mengatakan kau sudah suci. Ingat perkara garam. Pernah tak garam itu mengatakan dia masin? Pernah tak? Coba letak di telinga kau itu. Ambil garam, coba letak di telinga, apa dibilangnya? Hah? Tidak pernah kan dia bilang masin? Itulah prinsip. Begitu juga diri kamu yang sudah sentiasa sudah suci itu, mesti disaksikanlah. Mesti ada pengakuan. Tuhan itu kan diakui, diketahui, dikenali. Maka zahir di diri. Untuk apa dizahirkan diri itu? Mengakui Tuhan. Memperakui adanya tuh. Nah, kalau Tuhan sendiri aja yang ada, yang memperakui Tuhan siapa? Yang panggil Tuhan pun tak ada. Bagaimana Tuhan mau dikenali? Bagaimana Tuhan itu dikatakan Tuhan? Mesti zahir di diri. Maka bersaksilah diri Tuhan itu untuk dipanggil tuh. Iya. Matahari itu kan zahir dulu cahayanya. Baru nampak matahari itu. Baru jelas matahari itu. Baru nyata matahari itu setelah zahir cahaya matahari itu. Zat itu nyata apabila sifatnya sudah nyata. Nyata af'al daripada sifat itu. Nyata asmanya. Sempurna asma dipanggil. Tidak pernah nyata zat itu apabila sifat dari zat itu tidak nyata. Nyata dulu sifat daripada zat itu, baru nyata af'alnya. Nyata af'al daripada sifat itu, baru sempurna asmanya. Tidak boleh nyata zat itu apabila sifat daripada zat itu tidak zahir, tidak tajalli sifatnya. Tajalinya sifat daripada zat itu mesti zahir dulu af'alnya, perbuatannya. Diri kau itu begitu juga. Tidak boleh nyata zat diri kamu itu
Kalau sifat rahasia Muhammad itu tidak nyata kepada kamu, tidak boleh sah syahadat kamu itu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mesti nyata sifat Muhammad itu pada diri kamu. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Barulah kau bersyahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu maksudnya. Tidak zahir sifat Muhammad itu, tidak zahir af'al Muhammad itu, tidak sempurna asma Muhammad itu pada diri kamu. Batal syahadat kamu. Dan kau tidak akan pernah disaksikan kalau sifat af'al asma Muhammad itu belum sebenar-benar nyata pada diri kamu. Tidak pernah diakui diri Zat Maha Suci. Nah, bagaimana diri yang zahir boleh menyaksikan diri batinnya sehingga disaksikan diri rahasia? Ini pengenalan diri rata-rata. Menyaksikan diri batinnya, maka kenallah diri kamu yang nyata. Kenallah diri zahir tubuh jasad jasmani kamu rata-rata dengan diri batiniah yang sudah suci. Diri batiniah kamu itu adalah diri yang sedia. Tahu sedia? Sedia suci ini tidak ada yang mensucikannya. Dari awal kejadian diri batin ini sedia suci adanya. Rata-ratalah diri zahir kamu kepada diri batiniah kamu yang sedia suci itu. Ini maksud menyaksikan diri batiniah. Maksud menyaksikan diri batiniah, esa rata-rata beserta diri zahir kamu itu sama-sama rata-rata diri zahir tubuh jasad jasmani kamu dengan diri batiniah kamu yang sudah sedia sentiasa suci itu. Ini dikatakan menyaksikan diri batiniah. Sudah tidak syirik lagi, sudah tidak maksiat lagi, tidak ada kekejian kemungkaran pada diri kamu. Itulah tanda-tanda diri yang sudah sentiasa sudah suci, lagi sudah disaksikan. Apabila masih ada fitnah, masih ada iri, masih ada dengki, masih ada kekejian, maka kepalsuan yang suci itu, maka suci kamu itu palsu adanya. Diri yang sudah suci itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan pernah kau berbuat keji dan mungkar, tidak akan pernah kau buat maksiat apabila diri kamu sudah sentiasa sudah suci, lagi sudah disaksikan. Jadi apabila masih ada maksiat, masih ada kekejian, masih ada kemungkaran, kau belum suci. Itu kau masih berteman dengan setan. Setan itu masih bersemayam di hati kamu, di pikiran kamu, di hayalan kamu. Masih lagi duduk dia di pandangan kamu, masih lagi dia ada di pendengaran kamu. Terus dia merusak pikiran, terus dia merusak hati kamu. Bagaimana dia merusak kamu itu? Dari apa-apa yang kau makan itu. Dia sentiasa menggoda kau makan yang kotor. Maka terbentuklah hati itu dari yang kotor, dari yang najis. Disitulah jembatan setan. Disitulah masuknya ajaran-ajaran setan itu. Maka nafsu kau bercelaru, nafsu kau tidak boleh dikontrol, sehingga rusak pikiran, kotor hayalan. Batinnya itu sedia suci. Yang jahat ini, yang kotor ini, zahir atau tubuh kasar, tubuh jasmani ini yang tidak pernah mau suci. Jadi nafsu itu di jiwa, jiwa itu ditempeli, disatukan dengan nafsu. Maksudnya nafsu itu dekat dengan jiwa. Jiwa kamu itu berseberangan dengan nyawa. Nyawa itu dibungkus oleh nafas. Jadi apabila kotor diri jasmani kamu itu, nafas kamu ini tidak tenang. Jiwa kamu rusak, jiwa kamu tidak tenang, nafsu kamu bergelora, nafsu kamu ini nafsu binatang. Coba kalau makan binatang,
Sifat siapa yang masuk? Sifat binatang lah. Nafsu siapa yang masuk? Nafsu binatang. Penyakit apa yang masuk? Penyakit binatang. Otak siapa yang masuk? Otak binatang. Kelakuan siapa yang masuk? Kelakuan binatang. Hari-hari kau makan binatang, macam binatang lah kau. Makanya banyak ulama, banyak ustadz, banyak guru berhati binatang, berpikiran kotor. Karena tidak tahu tidak tahu makan, tidak tahu dia mana makanan yang boleh dimakan, mana yang makan, mana makanan. Tidak tahu dia mana yang boleh, mana yang tak boleh. Semua dimakan, makan semua. Pemakan segalanya, segalanya itu bukan manusia. Jadi kau di dalam bab kesucian kau boleh tahu, kau boleh menentukan, kau boleh lihat, kau boleh memikirkan mana manusia sebenar-benar manusia, mana manusia setengah hewan, mana manusia setengah setan. Jadi siapa yang tidak suka dengan bab kesucian, setan yang nyata, mutlak itu. Tuhan saja suka sama diri yang sudah sentiasa sudah suci. Yang tidak suka, setan. Apalagi awalnya suka, di tengah jalan tidak mampu, tidak suka. Nah, itu setan pura-pura jadi malaikat. Di pertengahan jalan ketahuan. Kan banyak yang coba-coba masuk bab kesucian, jatuh, ketahuan. Kau tidak boleh pura-pura bagus di sini, pura-pura suci tidak boleh. Banyak yang iya akan jatuh. Awal-awalnya ikut bab kesucian, ujung-ujungnya dikejinya bab kesucian ini. Kenapa? Setan yang mempengaruhi dia. Wah, itu tidak bagus tuh. Awalnya bagus. Tes awal saja sudah gugur. Kena angin sedikit sudah iya, bagaikan buih di lautan, terombang-ambing karena tidak dapat bimbingan. Bimbingan ini mesti sentiasa diberikan. Apabila kau dalam bab kesucian putus bimbingan, jatuh kau, karena setan selalu mengintai kau. Setan selalu mengejar kau. Kenapa? Sumpahnya dia tidak pernah mau kau bersih. Banyak yang pura-pura masuk dalam bab kesucian, itu setan yang nyata. Sudah masuk dalam grup kesucian, diracuninya kaum-kaum yang mau bersih, akhirnya ikut sama dia. Salah? Ya tidak salah, memang itu mau kau. Karena kau bukan mau mencari yang bersih, kau mau mencari kotoran. Masuk di grup kesucian mencari kotoran, bukan mencari kesucian. Banyak itu. Setan kan tahu juga pura-pura bersih, pura-pura masuk. Akhirnya cari kotoran. Akhirnya makan kotoran. Karena dia sentiasa makan yang iya, cuma sok suci. Ia belajar, harus sentiasa dapat bimbingan. Kau tidak akan pernah suci kalau kau tidak belajar bab kesucian, risalah kesucian, torekat kesucian, syariat kesucian, torekat, hakikat, makrifat kesucian. Ilmu makrifat ini ada syariatnya. Ilmu kesucian ini ada syariat kesucian, ada torekat kesucian, ada hakikat kesucian, ada makrifat kesucian, kalam kesucian, syahadah kesucian, raib kesucian. 7 tingkatan bab kesucian ini. Dia harus tamat belajarnya. Jangan setengah-setengah. Dulu sekolah setengah-setengah enggak? Kenapa dalam bab kesucian ini kau putus di tengah jalan? Setengah jalan dicacinya, dikejinya. Karena lihat si Hadi. Lah ya kan? Yang dia kenalkan yang bawanya, bukan yang diajarkan itu. Yang kau keji si Hadi, bukan yang diajarkan si Hadi itu. Yang kau lihat casingnya, yang kau lihat pembawanya. Sama dengan Abu Lahab, yang dilihatnya itu bukan kerasulannya, yang dilihat kemanakannya, manusia yang dilihatnya.
Menilai ilmu itu jangan kau pandang, jangan kau nilai siapa yang bawa. Kau pandanglah, kau lihatlah apa yang dibawanya, apa yang diajarkannya. Itu yang kau ikuti, bukan pembawanya. Mobil itu yang kau pakai mereknya atau mobilnya? Nah itu belum tentu mau disaksikan kalau saksi ini tidak suka. Yang disaksikan ini kan suka, ridha, ikhlas. Yang panggil kau manusia ini kan harus yang kenal sama kau. Mana mau dia panggil kau manusia kalau tidak kenal. Dulu rupanya langsung kawin. Tidak kenalan dulu. Ya iya. Apalagi mau disaksikan. Kan banyak itu di internet. Dari WhatsApp saja, aku mau belajar, aku minta dibimbing, kan bodoh itu. Aku mau belajar bab kesucian, tapi macam mana caranya ya? Tidak tahu dia caranya. Aku mau masuk grup WhatsApp Nur Mutiara Ma'rifatullah, macam mana caranya ya? Ditanyanya caranya itu coba. Masa belajar saja kau tanya lagi bagaimana belajar? Itu parah itu. Susah kau. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan? Wah, yang dimakan kau tidak tahu, yang boleh dimakan kau tidak tahu, yang tak boleh dimakan kau tidak tahu. Itu jauh sekali kepahaman yang tidak boleh jumpa aku itu. Rusak nanti. Tidak akan ada persaksian itu kalau tidak suka, tidak kenal, tidak reda, tidak ikhlas. Lah iya, istri kamu itu kalau tidak suka sama kamu mana boleh jadi istri. Aku kalau tidak suka sama kamu mana boleh jadi murid. Pura-pura jadi murid banyak, sebenar-benar murid sedikit. Seorang suami reda kepada istri, maka istri sudah mendapatkan suaminya, sudah mendapatkan saksi suaminya. Seorang suami mendapatkan reda kasih sayang istrinya, itu sudah disaksikan istrinya. Sesiapa yang sudah mendapatkan reda Tuhannya, itu dia sudah mendapatkan Tuhannya. Bukan harus berjumpa Tuhan, bukan harus melihat Tuhan, bukan harus bersama-sama Tuhan. Syirik. Tuhan itu bukan sesuatu yang boleh kau sama-samakan dengan yang lain, walaupun dengan dirinya. Jangan disekutukan Tuhan itu dengan apapun, termasuk dengan dirinya sendiri. Tidak boleh. Karena laisa kamislihi syai'un. Jangan kau sekutukan, jangan kau samakan, jangan setarakan Tuhan walau kepada dirinya sendiri. Tidak mau dia itu. Tak ada ampun. Syirik itu tiada keampunannya. Syirik itu tidak pernah dimaafkan, tidak pernah diridai, tidak pernah disukai. Jangan kau dekati syirik. Syirik apapun itu. Mau syirik samar-samar, mau setengah syirik, mau seperempat syirik, mau syirik jali, syirik hafi, termasuk syirik hafizun hafi. Jangan kau dekati. Kau hayalkan pun jangan, kau ingat pun jangan. Buang dari pikiran kamu, buang dari hidup dan kehidupan kamu itu. Perbuatan, hayalan, pemikiran, pandangan, pendengaran, hati kamu jangan ada syirik. Inilah bab kesucian. Tidak boleh.